Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Pemirsa yang diberkati, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita melangkah dalam seluruh tugas dan aktivitas yang akan kita kerjakan di satu hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang maha kudus dan maha kuasa. Di saat ini, selaku pemirsa Tabura Injil, kami sekalian akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan ini, kami mohon Tuhan patrikan itu dalam hati dan pikiran kami lewat tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, supaya saat kami membaca firman Tuhan kami mengerti, dan ketika kami mengerti, kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, kami sambut firman-Mu di hari ini Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan juga kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Matius. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15a. Sekali lagi bagian firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Matius, Matius pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-15a. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu pemirsa dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa Tabura Injil dan saya yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini dan akan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saya memberikan kita tema untuk kita renungkan, yakni belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Dalam menjalankan tradisi agama Yahudi, orang-orang Yahudi serta ahli-ahli Taurat adalah sosok orang-orang yang paling mengistimewakan adat istiadat mereka, dan mereka orang-orang yang paling patuh menjalankan adat istiadat itu. Termasuk adat istiadat mereka dalam hal melaksanakan hari Sabat. Oleh sebab itu,
Dalam tiap pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, saat Yesus melakukan sebuah kebaikan di hari Sabat, selalu saja bertentangan dengan orang-orang Farisi. Salah satu bagian bisa kita lihat dalam bagian pembacaan firman Tuhan yang kita baca di hari ini, yakni dalam Matius pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15a. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Yesus mendapat tantangan dari kehidupan orang Yahudi dan juga pemuka-pemuka agamanya serta orang Farisi oleh karena mereka merasa tersaingi sejak Yesus ada di dunia dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga bagi banyak orang. Mereka menganggap bahwa pamor Yesus melampaui atau menyaingi pamor mereka sebagai orang-orang yang terpandang dan terpercaya saat itu. Oleh sebab itu muncullah rasa iri, tapi juga muncullah rasa tidak suka dalam hati mereka untuk Yesus. Sehingga berbagai hal mereka lakukan, termasuk memprotes apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya di hari Sabat, meskipun itu sebuah kebaikan. Hari ini kita belajar lagi dari apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang Yahudi dan pemuka-pemuka agamanya serta orang-orang Farisi yang mengagung-agungkan ajaran tentang hari Sabat yang menurut tradisi mereka harus dijunjung dalam kehidupan mereka. Bagian firman Tuhan dalam kitab Matius 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-15 menceritakan itu kepada kita secara jelas bahwa awal mula dari perdebatan ini terjadi ketika Yesus memiliki niat hati untuk masuk ke dalam rumah ibadah orang Yahudi atau sering disebut sinagoge untuk beribadah di sana bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang lain yang juga beribadah. Saat melihat Yesus masuk ke rumah ibadah itu, banyak orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Yahudi yang mencari-cari kesempatan untuk menjatuhkan Yesus merasa bersukacita. Karena mereka berpikir ini kesempatan mereka untuk menjatuhkan Yesus di muka orang banyak. Sehingga saat Yesus masuk ke sana, mereka mencari alasan untuk menjatuhkannya. Dan saat itu kebetulan ada seorang laki-laki yang hadir di sana yang memiliki kelemahan dalam fisik mereka atau fisiknya, yaitu sebelah tangannya tidak berfungsi dengan baik. Bapak Ibu pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, saat Yesus melihat laki-laki itu, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Jangankan Yesus, kita pun manusia yang memiliki hati nurani, saat melihat orang seperti itu, kita juga akan tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Sebab kita akan berpikir dengan jernih, dia seorang laki-laki, dia tulang punggung keluarga. Saat sebagian tubuhnya atau tangannya itu mengalami cacat atau mati, bagaimana dia bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya? Apa yang bisa dia lakukan? Apalagi kalau tugas atau pekerjaan yang bisa dia kerjakan hanya bertani, atau juga hanya bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang tukang. Dengan tangan sebelah yang tidak berfungsi, maka semua pekerjaannya akan tidak bisa dikerjakannya dengan baik. Dan itulah yang menimbulkan belas kasihan Yesus dan mungkin juga kita saat kita membayangkan itu.
saat kita membayangkan kita ada di tempat itu dan melihat laki-laki itu. Yesus pun demikian. Belas kasihannya tergerak saat dia melihat laki-laki ini. Dia ingin menolong laki-laki ini. Tetapi rupa-rupanya apa yang dirasakan Yesus tidak dirasakan oleh ahli Taurat dan juga pemuka-pemuka agama Yahudi. Orang-orang yang memahami dan mengerti Taurat dengan baik dalam kehidupan mereka. Justru mereka tidak bersimpati sama sekali dengan keadaan dan kondisi laki-laki ini. Tapi mereka malah bersuka cita karena ini kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Ini kesempatan di mana mereka pakai untuk bisa mempermalukan Yesus. Dan juga menunjukkan kesalahan Yesus yang sebenarnya bukan sebuah kesalahan. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, Yesus mengerti isi hati mereka. Yesus tahu lewat pertanyaan yang mereka sampaikan kepadanya bahwa apakah bisa menyembuhkan orang di hari Sabat. Itu adalah sebuah umpan kecil dari mereka untuk memperlihatkan kepada banyak orang kesalahan yang Yesus lakukan di hari Sabat, yaitu menyembuhkan orang. Karena di daerah Galilea pada waktu itu ada aturan yang dibuat oleh pemuka-pemuka agama Yahudi tentang hal menyembuhkan orang dari sakit. Yaitu ada dua jenis. Yang pertama, jika kesakitan orang itu tidak membawa malapetaka bagi dia atau bagi orang lain, maka proses penyembuhannya atau pengobatannya bisa ditunda sampai Sabat selesai. Tapi jika itu membahayakan dia dan membahayakan orang lain, maka diizinkan untuk diobati hari itu juga. Orang Farisi merasa senang karena si sakit ini tidak memiliki penyakit yang bisa membahayakan dia atau juga orang lain. Dan pengobatannya bisa ditunda. Tapi bagi Yesus tidak. Bagi kita segala hal bisa ditunda. Namun bagi Yesus perjumpaannya dengan si sakit ini, hari itu belum tentu akan bisa terjadi di hari lain atau setelah hari Sabat. Oleh sebab itu, Yesus tergerak hatinya dan ingin segera menolong orang itu. Karena kesempatan ini, karena waktu ini, tidak ada yang tahu. Esok kita akan berbuat apa, mengalami apa, tidak ada yang tahu. Dan Yesus memahami itu. Oleh sebab itu Yesus berkata dengan sebuah perumpamaan untuk mengajarkan orang Yahudi. Tapi juga perumpamaan ini Yesus ambil dari apa yang setiap waktu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat dalam kehidupan mereka. Berdasarkan peraturan yang mereka buat sendiri. Mereka membuat sebuah peraturan tentang hewan yang menjadi hewan peliharaan. Jika hewan itu terperosok di dalam lubang di hari Sabat, maka diizinkan atau dianggap halal jika sang pemilik hewan ini atau orang lain menolong atau membebaskan hewan ini dari lubangnya, dari lubang yang menjerat dia. Yesus memakai hal ini untuk memberikan sebuah pengajaran penting bagi orang-orang Farisi dan orang-orang yang selalu berusaha mencari-cari cara untuk menjatuhkan Yesus dan pengajarannya. Yesus mengatakan kepada mereka, jikalau kamu memiliki satu hewan dan di hari Sabat hewan itu terperosok ke dalam lubang, apakah engkau tidak segera menolongnya, memberikan kebebasan bagi hewan itu? Karena Yesus tahu ajaran atau keputusan yang diturunkan oleh orang Yahudi ini tentang hewan peliharaan. Oleh sebab itu Yesus melanjutkan dengan perkataannya. Kalau untuk hewan saja diperlakukan demikian, bagaimana mungkin tidak untuk seorang manusia?
Hewan yang memiliki status di bawah manusia saja bisa ditolong di hari Sabat. Bagaimana mungkin manusia yang membutuhkan pertolongan di hari Sabat tidak ditolong? Ini sebuah pengajaran penting bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, supaya kehidupan mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga ajaran agama yang diturunkan dalam hukum Taurat yang mereka pelajari. Sehingga mereka tidak salah menafsirkan hukum Tuhan atau hukum Taurat atau Injil dalam kehidupan mereka. Yesus ingin supaya mereka pun memiliki belas kasihan yang sama seperti Dia kepada orang lain dalam melaksanakan ketetapan hukum dan juga aturan tentang hari Sabat. Sehingga hal yang baik mereka izinkan untuk bisa terjadi di hari Sabat, yang tidak akan bertentangan dengan hakikat Sabat itu sendiri. Dan ini diserukan Yesus, diajarkan Yesus kepada mereka tentang perumpamaan ini atau lewat perumpamaan ini. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi lewat contoh hewan peliharaan tadi tidak sepenuhnya diterima oleh mereka karena keegoisan mereka. Namun ada seseorang yang menerima itu dengan baik, yaitu si sakit tadi. Sehingga meskipun orang Farisi pergi meninggalkan Yesus, dia tetap ada di sana. Dan saat Yesus berkata kepada dia, ulurkan tanganmu, dia mematuhi apa yang dikatakan Yesus. Karena dia tahu tentu bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang dapat menolong dan menyelamatkan dia. Oleh sebab itu dia mengulurkan tangannya yang mati ini kepada Yesus. Dan saat itu juga pemulihan terjadi dan dia dipulihkan serta disembuhkan di dalam Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan kita di hari ini mengajarkan kita untuk bisa melihat belas kasihan Yesus dalam setiap tindakan dan perbuatan serta pengajaran yang Yesus lakukan bagi manusia dan dunia ini. Tetapi juga apa yang ditunjukkan Yesus lewat belas kasihan ini mau memberikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Supaya saat kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mari kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki kasih dalam hidup, yang memiliki kepedulian atas kehidupan orang lain dalam hidup, yang tidak acuh tak acuh dengan penderitaan orang lain, yang terlalu mematuhi adat istiadat dan segala ketetapan-ketetapan yang ada sehingga membuat kita melupakan tugas kita yang diberikan oleh Allah untuk kita, yaitu mengasihi dan menolong orang lain dalam segala keadaan hidup yang sulit. Yesus mengajarkan kita juga untuk tidak terlalu mengagung-agungkan tradisi dalam hidup dan melupakan ajaran yang sesungguhnya, yakni Injil. Dan lewat bagian pengajaran ini, Yesus mau mengajak kita untuk selalu hidup dalam kasih, supaya ada kepedulian kita bagi kehidupan orang lain. Khususnya, kehidupan kita saat ini, ketika kita diizinkan Allah untuk hidup di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi dunia, yaitu di tengah-tengah pandemi virus corona, yang sungguh-sungguh menekan keberadaan kita sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini, yang sungguh-sungguh membuat kita atau juga hubungan sosial kita dengan orang lain semakin renggang, yang tidak membiarkan atau mengizinkan kita hidup bebas, saling merangkul, saling berdekatan dengan orang lain. Saat ini pengajaran Yesus mengajarkan kita untuk
untuk apapun konteks hidup kita saat ini, kasih itu harus utama. Saling melayani itu harus kita lakukan dalam hidup kita bagi keberadaan orang lain. Sehingga meskipun dunia digoncang oleh wabah virus corona yang begitu memprihatinkan, tapi orang Kristen tetap saling menolong, saling membantu lewat apa yang Yesus ajarkan kepada kita dengan cara dan kehendak Yesus, supaya dunia ini dipulihkan, keberadaan kita dipulihkan, dan sungguh-sungguh berkat Allah itu terjadi atas kita karena kepedulian kita satu dengan yang lainnya di tengah-tengah bencana sosial ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, untuk itu mari sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah dari Injil ini, belajarlah dari apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, Tuhan izinkan untuk kita lakukan, supaya hidup kita senantiasa ada dalam kasih dan berkat. Ingat, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain dan melupakan kebaikan mereka. Ingat, jangan suka menjadi hakim untuk mengadili orang lain dan melupakan tugas dan tanggung jawab utama kita mengasihi orang lain. Kembalilah pada bagian firman Tuhan yang kita baca. Renungkanlah itu dan hiduplah di dalam kasih satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Kita akan mengakhirinya dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di hari ini atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami boleh dimampukan untuk membaca, memahami, dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Tuntun, bimbing, sertai, jaga dan pelihara kami Tuhan, supaya kami terus ada di dalam firman-Mu, dan kami terus bertumbuh-tumbuh di dalam firman-Mu, dan kami mau dan mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami sekalian pemirsa Tabura Injil yang sudah menonton channel ini dan mendengarkan firman di hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami, segala aktivitas kami, dan juga segala perjalanan kehidupan kami. Tuhan berkati, Tuhan tuntun dan sertai. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, semua orang yang kami kasihi dan cintai. Kami berdoa bagi segala pergumulan-pergumulan hidup kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini Tuhan. Tuhan berkati kami supaya dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami boleh hidup tetap normal. Kami boleh hidup dalam kasih. Kami boleh hidup dengan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah wabah ini, ya Tuhan, ya Bapa kami. Begitu juga kami berdoa bagi kru tim Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kami sekalian yang tiap-tiap waktu tidak kenal lelah, selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Meskipun bagi mata dunia ini sederhana dan ini hanya kelas kecil, tetapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan di hari ini, dalam setiap aktivitas kami, pelayanan lewat siaran Tabura Injil ini diberkati Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk ada. Oleh sebab itu Tuhan, pelayanan sebagai kru tim Tabura Injil Tuhan berkati. Tuhan memberkati tiap pribadi mereka, pekerjaan mereka, segala aktivitas dan juga kehidupan masa depan mereka. Kami taruh dalam pertolongan Allah, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan, perlindungan dan berkat Allah. Bapa yang Maha Kudus, kami akhiri segala perenungan firman Tuhan di hari ini. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu mematrikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil di hari ini yang dapat Bapak Ibu tonton lewat channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kiranya siaran ini terus dapat menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu lewat berita firman Tuhan yang diperdengarkan tiap-tiap waktu. Tuhan memberkati kita semua
dan teruslah menonton channel ini di tiap-tiap hari. Tuhan menolong kita. Amin.